Bayangin, kalau kamu tiba-tiba disodorin sebuah buku manual pelatihan relawan untuk remaja usia belasan tahun, apa ya yang pertama kali terlintas di kepalamu? Ya, biasanya sih mikirnya pasti daftar instruksi medis yang kaku gitu kan. Nah, bener banget. Jujur aja ekspektasi awal saya juga gitu, kayak, cara ngelepat perban segitiga, atau cara mendirikan tenda darurat, ya pokoknya hal-hal yang sangat teknis lah. Iya, wajar sih kamu mikir gitu. Memang mayoritas panduan organisasi pemuda itu kan dirancang murni buat transfer skill aja ya. Pemindahan keterampilan fisik. Jarang banget ada yang mencoba masuk ke ranah filosofis. Apa ini buat audiens remaja kan? Betul, apalagi buat remaja. Nah, disitulah letak kejutannya. Jadi, di sesi eksplorasi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah dokumen yang ternyata jauh dari sekedar panduan teknis. Ini tuh modul materi kepemimpinan Palang Merah Remaja atau PMR. Edisi tahun 2008 ya, yang diterbitkan sama Palang Merah Indonesia. Iya, tepat. Dan hal pertama yang bikin saya agak geleng-geleng kepala itu ada di halaman daftar isinya. Bahkan sebelum materi utamanya mulai, buku panduan untuk remaja ini tuh nggak dibuka dengan sejarah organisasi atau instruksi P3K. Terus dibukanya pakai apa? Buku ini dibuka pakai sebuah puisi terkenal dari penyair Amerika, Robert Frost, yang bunyinya, ada dua persimpangan jalan di hutan dan aku memilih jalan yang lebih jarang dilewati orang. Wah, itu pemilihan yang sangat disengaja loh sebenarnya. Dan itu ngasih sinyal kuat banget soal ambisi dokumen ini. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita lihat di balik layar penyusunannya ya, modul ini kan nggak ditulis dalam ruang hampa. Di halaman awal itu jelas disebutin ada dukungan dari IFRC atau Federasi Palang Merah Internasional, terus dibantu juga sama Palang Merah dari Denmark, Jepang, sama Jerman. Wah, berarti ini kurikulum dengan standar global ya? Benar banget. Jadi tujuan mereka bukan cuma mencetak orang yang sekedar bisa membalut luka, tapi mereka mau mencetak relawan masa depan. Dengan karakter dasar yang kuat, kayak ceria, cerdas, kreatif, jujur. Jadi mereka ini lagi merekayasa karakter manusia ya, bukan sekedar melatih teknisi medis. Tepat. Oke, mari kita bedah hal ini sebentar. Biar saya luruskan ya, jadi tujuan mereka mencetak karakter yang tangguh, tapi bahasa yang dipakai di modul ini tuh sangat membumi loh. Membumi gimana maksudnya? Pas masuk ke bab pertama, judulnya tuh kasual banget. Cuma, jadi pemimpin yuk. Terus, bukan yang langsung melempar teori hierarki yang rumit, modul ini malah seolah-olah ngajak pembacanya ngobrol santai sambil minum es teh. Oh, yang ada nanya-nanya perasaan itu ya? Nah iya, di situ tertulis jadi pemimpin. Pengen sih, tapi malu, minder, takut. Kenapa dokumen dengan dukungan internasional malah milih pendekatan yang meraba-raba kelemahan psikologis kayak gini? Karena mereka paham betul siapa audiensnya. Di usia remaja, musuh terbesar dari sebuah inisiatif itu bukan kurangnya keterampilan teknis loh. Terus apa dong? Musuh terbesarnya ya keraguan terhadap diri sendiri. Kayak imposter syndrome, rasa nggak pantas. Kalau sebuah panduan kepimpinan langsung nyodorin teori soal cara ngatur 100 orang bawahan, remajanya pasti bakal langsung mundur. Masuk akal. Terlalu berat buat mereka. Bener. Jadi dengan mengakui perasaan malu, minder, dan takut di kalimat pertama tadi, modul ini tuh melakukan validasi emosional. Mereka kayak ngomong, kami tahu kamu takut, dan itu normal kok. Oke, memvalidasi rasa takut itu satu hal, tapi solusinya yang menarik nih. Modul ini kemudian mendefinisikan kepemimpinan dengan cara yang sangat spesifik. Dibilang kalau pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu poin pentingnya. Dan mereka juga namahin kalau setiap orang itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jujur saya agak skeptis di sini. Konsep memimpin diri sendiri ini terdengar sedikit klise. Bukannya dari dulu pemimpin itu identik sama orang yang mengendalikan orang lain ya? Justru disitulah modul ini mendekonstruksi mitos lama soal kepemimpinan. Mitos yang bahkan sering masih dipercaya sama orang dewasa di dunia korporat loh. Contohnya kayak gimana? Soal memengaruhi diri sendiri dulu, mereka meletakkan kesadaran diri atau self-awareness sebagai fondasi yang mutlak. Jadi kalau saya bayangin, ini tuh mirip instruksi di pesawat terbang ya. Kamu harus pakai masker oksigenmu sendiri dulu sebelum nolongin orang lain. Analogi yang pas banget. Kamu nggak bisa memimpin orang lain kalau kamu aja masih dikendalikan sama rasa mindermu sendiri.
atau kalau kamu terus-terusan pura-pura sempurna. Jadi ibaratnya aturan dasar keuangan juga ya. Kamu nggak mungkin diserahi tanggung jawab ngelola uang perusahaan, kalau ngatur isi dompetmu sendiri aja kamu masih keteteran. Kamu harus bisa ngatur emosimu dulu. Tepat sekali. Karena pas kamu berangkat dari kesadaran kalau kamu tuh punya kelemahan, entah kamu sadar kamu gampang marah atau kurang teliti, kamu nggak akan memimpin pakai topeng otoritas yang palsu. Oh, karena udah sadar diri dari awal ya. Iya, pemimpin yang sadar kekurangannya nggak akan memaksakan dominasi buta. Dan ini krusial banget pas kita beranjak ke cara mereka berinteraksi sama orang lain nanti. Nah, ngomong-ngomong soal interaksi, buku ini secara alami bertransisi ke bab komunikasi. Dan sejujurnya nih, pas awal baca bab ini, saya agak ngantuk. Kenapa emangnya? Terlalu teoritis. Iya, ada daftar panjang soal elemen komunikasi. Kayak perbedaan verbal dan non-verbal, ada komunikator, komunikan, pesan, umpan balik, sangat mirip buku teks sekolah biasa lah pokoknya. Terus apa yang bikin menarik? Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Tiba-tiba modul ini ngebahas faktor-faktor yang menghancurkan komunikasi. Salah satu faktor penghambat yang ditulis tebal itu adalah membeda-bedakan status sosial. Saya agak bingung. Bingung kenapa? Kita kan lagi ngomongin anak usia 15 atau 16 tahun ya. Status sosial apa sih yang mereka punya? Emang anak sekolah peduli sama hal macam itu? Oh, jangan salah. Hierarki sosial di sekolah itu justru seringkali jauh lebih kejam dan kaku daripada di dunia kerja loh. Masa sih? Iya, di sekolah tuh kita bicara soal senioritas, kakak kelas lawan adik kelas, anak populer versus anak yang termarginalkan. Itu wujud status sosial yang sangat nyata di dunia mereka. Dan modul ini dengan cerdas mengidentifikasi kalau perbedaan status sosial ini adalah racun buat komunikasi dua arah. Kalau seorang senior ngasih instruksi ke junior, komunikasinya kan tetap jalan, pesannya tersampaikan kan? Pesannya memang tersampaikan, tapi komunikasi yang sehat itu mati. Gini, dalam komunikasi kan ada yang namanya umpan balik atau feedback ya. Benar. Kalau si komunikator ngerasa dirinya ada di status sosial yang lebih tinggi, terus dia memandang rendah orang yang diajak bicara, faktor ketersediaan untuk saling membuka diri itu langsung hancur. Oh, jadi si komunikan jadi takut ya? Betul, si adik kelas ini nggak bakal berani ngasih umpan balik yang jujur. Mereka cuma bakal neken opini mereka terus ngangguk-ngangguk setuju karena takut. Komunikasinya jadi cacat, cuma satu arah. Saya paham sekarang. Ini tuh ibarat mencoba mendengarkan siaran radio, tapi prasangkamu sendiri yang menciptakan suara bising atau statik. Atau ibarat bos yang pakai noise cancelling headphone di kantor. Nah, analogi yang bagus tuh. Gimana tuh maksudnya? Dia kan bisa terus-terusan ngasih instruksi lewat mikrofon ke stafnya. Tapi karena dia pakai headphone kedap suara, dia matiin sinyal kembalinya. Dia ngerasa lagi komunikasi, padahal dia cuma lagi mendikte. Dan karena si staf tahu statusnya lebih rendah, dia nggak bakal repot-repot nyoba ngomong balik. Sinyalnya mati total. Analogi headphone itu akurat banget. Dan buat kamu yang saat ini lagi dengerin, apalagi kalau kamu lagi mimpin tim di perusahaan, fenomena ini relevan banget loh. Wah, iya. Buat orang dewasa juga kena banget ini. Banget. Kalau bawahanmu tiba-tiba berhenti ngasih masukan atau kritik, jangan buru-buru mikir programmu udah sempurna. Bisa jadi ada bias status sosial yang tanpa sadar kamu pancarkan, yang bikin mereka malas ngasih feedback. Modul ini ngajarin relawan remajanya kalau empati dan kesetaraan itu syarat teknis ya, bukan sekedar syarat moral. Mematikan ego buat mastiin mesin komunikasinya tetap nyala, sangat praktis. Iya, dan begitu komunikasi dua arah ini jalan, secara alami ini bakal mengarah ke interaksi kelompok kan? Nah, soal interaksi kelompok, modul ini ngangkat contoh kegiatan yang sangat khas sekolah di Indonesia, yaitu kegiatan Jumat Bersih, di mana semua orang bersihin lingkungan sekolah bareng-bareng. Terus, apa poin kunci dari sumbernya soal Jumat Bersih ini? Ditulis kalau manfaatnya bikin kerjaan berat jadi ringan, lebih cepat selesai. Tapi ada satu pembedaan istilah yang bikin saya tertarik. Modul ini bawel banget misahin antara konsep kerjasama dengan sekedar sama-sama kerja. Oh, itu pemisahan yang krusial tuh. Awalnya buat saya ini kedengeran kayak cuma permainan kata aja. Emang apa bedanya coba? Bedanya tuh fundamental banget dalam ilmu dinamika kelompok. Modul ini nyatet kalau kelompok tuh sering gagal karena anggotanya cuma sama-sama kerja, bukan kerjasama. Sama-sama kerja tuh kayak gimana contohnya? Sama-sama kerja itu artinya ada sekumpulan orang di satu lokasi, melakukan aktivitas secara bersamaan, tapi nggak punya keterikatan tujuan. Oke,
Kayak sekelompok orang di satu ruangan yang mainin alat musik mereka sendiri-sendiri dengan keras ya. Berisik tapi nggak ada harmoninya. Tepat. Atau ibarat orang-orang di gym. Keringetan bareng, angkat beban bareng, tapi ya buat diri sendiri. Kalau satu berhenti, yang lain nggak peduli. Terus kalau kerjasama? Kerjasama itu ibarat sebuah orkestra yang sinkron, atau tim pemadam kebakaran yang lagi mademin api. Kalau satu orang yang megang selang air meleset, wah seluruh tim bisa dalam bahaya. Nah, pertanyaan saya, apa sih elemen yang mengubah kebisingan tadi jadi musik orkestra yang indah? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya, modul ini nyebutin ada 2 elemen pengubah. Pertama, harus ada tujuan bersama yang disepakati. Dan kedua, harus ada kehadiran seorang koordinator. Tunggu, tadi di awal kita kan sepakat kalau pemimpin itu bukan soal dominasi otoritas bos dan bawahan. Tapi sekarang modul ini malah bilang kelompok tuh butuh koordinator. Bukannya koordinator itu pada dasarnya kayak mandor yang bagi-bagiin tugas? Nah, disinilah letak jeniusnya. Modul ini kembali nautin konsepnya dengan kesadaran diri dan keunikan individu yang kita bahas di bab pertama tadi. Gimana cara nautinnya? Faktor pendukung kerjasama kan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi koordinator di filosofi PMR ini bukan mandor yang reakin pekerja dari atas podium. Dia tuh lebih ke fasilitator, kayak konduktor orkestra. Atau sifat mau menang sendiri dan saling curiga. Saya suka banget alur pikirnya. Tapi yang jadi pertanyaan penting selanjutnya, pas kita nempatin peran-peran ini, gimana cara mastiin pembagiannya adil tanpa bias, apalagi buat remaja? Ini masuk ke bagian yang cukup berat sebenarnya. Jujur aja, modul tahun 2008 ini bikin saya kaget dengan pendekatannya soal ini. Pas ngebahas motivasi dan perencanaan peran, modul ini ngelempar pertanyaan yang provokatif banget ke pembacanya. Pertanyaannya gimana? Bunyinya gini, apakah anggota PMR perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang berbeda ataukah sama? Wah, itu pertanyaan yang sangat berani buat sebuah panduan ekstrakurikuler di tahun segitu ya. Berani banget, dan mereka nggak berhenti di situ. Buku ini langsung ngasih definisi gender. Ditulis kalau gender adalah peran, sifat, tugas, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh budaya. Mereka memisahkan kodrat biologis dari peran sosial kultural ya berarti? Iya, ingat, ini diajarin ke anak usia belasan tahun loh. Kenapa organisasi kepemudaan merasa perlu membedah teori konstruksi sosial seberat ini? Karena bias gender itu adalah salah satu bentuk prasangka status sosial yang paling tersembunyi, tapi efeknya paling merusak kerjasama tim. Oh, karena udah mendarah daging dari budaya ya? Betul. Coba bayangin kalau dari awal remaja udah dicekoki dogma kayak yang perempuan urus kotak P3K aja. Nah, yang laki-laki yang bangun tenda. Kamu tuh secara otomatis membatasi potensi individu cuma berdasarkan budaya. Bukan berdasarkan kelebihan unik mereka yang dibahas di awal tadi ya? Tepat. Jadi dengan mempertanyakan norma gender ini, modul ini lagi ngelatih kemampuan berpikir kritis remajanya. Mereka diajak buat ngebagi perang murni berdasarkan kapasitas seseorang, bukan ekspektasi masyarakat. Ini tuh langkah pencegahan biar kerjasama tim gak disabotase sama stereotip. Sangat logis ya. Jadi, apa arti dari semua ini? Bebaskan perannya dari stereotip, maka efisiensinya bakal maksimal. Nah, bicara soal pembagian peran, ini bawa kita ke struktur operasionalnya PMR, yaitu sistem rekan sebaya atau peer system. Iya, sistem tingkatan itu ya? Bener, modul ini ngebagi relawan jadi 3 tingkat berdasarkan usia dan fungsi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Coba jelasin tingkatannya buat pendengar kita. Jadi ada PMR tingkat mula. Ini biasanya anak SD. Fungsinya sebagai peer leader atau sekedar ngasih contoh perilaku baik. Terus di atasnya ada PMR Madya, usia SMP. Ini sebagai peer support yang ngasih dukungan perubahan perilaku dan emosional. Dan puncaknya PMR Wira, anak SMA, sebagai peer educator atau pendidik sebaya. Struktur yang sangat terencana. Pas ngelihat struktur ini, saya mikir, ini tuh kayak semacam sistem sabuk dalam seni bela diri ya, tapi untuk empati dan kesehatan. Walaupun di sisi lain saya agak geli sih, ini kok malah mirip MLM ya, cuma produk yang dijual tuh empati. Kenapa bukan orang dewasa aja sih yang mendidik remaja-remaja ini? MLM, empati, analogi yang lumayan lucu. Dari kacamata awam mungkin kelihatannya kayak orang dewasa lepas tangan ya. Tapi coba kita bedah dari psikologi perkembangan remaja. Siapa coba yang paling didengerin sama anak umur 15 tahun kalau dia lagi punya masalah mental atau sosial?
Guru BK yang umurnya 40 tahun atau teman sebangkunya? Ya pasti sahabat sebangkunya lah. Nasihat orang dewasa tuh kadang kedengerannya cuma kayak ceramahan aja. Sementara omongan teman sebaya kerasa kayak solidaritas. Nah, modul ini paham betul realitas psikologis itu. Daripada ngelawan arus alami di mana remaja lebih condong ke teman mainnya, sistem peer ini malah menunggangi arus itu buat nyebarin nilai positif. Oh, jadi mereka memberdayakan remaja buat saling mempengaruhi ya? Ya, PMR Wira mendidik yang madya mendukung secara emosional yang mula. Ini tuh aplikasi langsung dari tujuan kepemimpinan di awal bab tadi. Mempengaruhi orang lain secara positif. Mereka mempraktikkan kepemimpinan tiap hari dengan jadi support system buat satu sama lain. Luar biasa. Jadi kalau saya tarik benang merahnya nih, modul ini pelan-pelan memperluas skala tanggung jawab remajanya. Mulai dari mengatasi rasa takut di dalam diri sendiri, terus meruntuhkan bias status saat komunikasi, sampai memegang tanggung jawab atas mental teman sebayanya. Proses pendewasaan yang bertahap. Tapi pertanyaannya, kemana semua energi dan empati kelompok ini diarahkan? Harus ada muara buat aksi nyata di masyarakat dong? Pasti ada. Dan dalam doktrin PMI, ini diwujudkan lewat apa yang disebut Tribakti, 3 kewajiban utama. Ya, Tribakti PMR. Saya udah baca daftarnya. Poin pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat, kayak pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana. Poin kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Modulnya bilang membantu sesama itu menyenangkan. 2 poin ini sangat masuk akal buat organisasi relawan. Terus yang bikin kamu penasaran yang mana? Poin ketiga dari Tribakti ini, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Memang apa yang aneh dari persahabatan internasional? Modul ini nyebutin contohnya loh, anggota PMR bisa punya teman dari Papua, Toraja, Aceh, Palembang, terus meluas sampai ke Belanda, Jepang, Denmark, Australia. Skala kegiatan ini gila menurut saya. Belajar P3K itu satu hal, tapi menjalin persahabatan dari Toraja sampai ke Denmark, ini kan udah masuk ranah diplomasi. Kita ini bukan lagi lihat panduan petugas medis, tapi panduan calon duta besar. Ini memunculkan pertanyaan penting kan? Kenapa Palang Merah sangat menekankan persahabatan lintas batas di buku panduan anak belasan tahun? Nah itu dia, kenapa? Bukannya terlalu muluk-muluk? Kita harus balik lagi ke akar filosofis gerakan kemanusiaan ini. Kepemimpinan kemanusiaan yang sejati mengharuskan kita melihat melampaui batas demografis, ras, atau garis di peta. Persahabatan internasional ini tuh cara paling efektif buat menghancurkan prasangka. Kayak status sosial di awal tadi ya. Tepat. Prasangka itu kan lahir dari ketidaktahuan. Saat kamu menjalin interaksi personal dengan orang dari budaya atau negara yang beda, kamu tuh dipaksa buat nyari titik temu kemanusiaan. Ini tuh semacam vaksinasi terhadap fanatisme dan prasangka. Vaksinasi prasangka, istilah yang bagus banget. Berarti kalau dari kecil kamu udah punya teman dari Jepang atau Denmark, ego kedaerahanmu luntur ya, kamu nggak gampang kemakan stereotip negatif. Iya. Mereka belajar kalau lagi ada bencana, rasa takut, rasa sakit, dan butuh ditolong, itu adalah bahasa universal yang nggak butuh terjemahan. Dengan poin Tribakti ini, mereka melebarkan arena kerjasama dari yang tadinya cuma bersihin halaman sekolah, jadi panggung dunia. Bener-bener bawa konsep empati dari ruang UKS ke level global ya. Oke, mari kita ambil napas sebentar dan ringkas perjalanan sesi kita. Buat kamu yang lagi dengerin, hari ini kita belajar banyak dari buku panduan remaja ini ya. Banyak banget insight yang nggak disangka-sangka. Kita belajar kalau kepemimpinan sejati itu dimulai dari mempengaruhi dan menaklukkan diri sendiri dulu. Terus, komunikasi itu butuh keterbukaan dan hilangnya ego status sosial biar umpan baliknya jujur. Dan kerja tim yang asli atau kerjasama itu butuh tujuan bersama biar nggak cuma sekedar jadi sama-sama kerja yang tanpa arah. Asa dunianya terlalu rumit. Bener banget. Sebelum kita tutup, ada satu fakta terakhir yang jadi pukulan telak buat saya. Kalau kamu buka halaman belakang modul ini, di daftar referensinya, kamu nggak cuma nemuin buku farmakologi atau anatomi. Wah, ada rujukan apa lagi tuh? Terselip di situ ada buku Toto-chan karya Tetsuko Kuroyanagi, sebuah mahakarya soal menghargai cara unik anak memandang dunia. Dan ada buku 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif, karya Sean Covey. Pilihan referensi ini ngebuktiin kalau si penulis tahu persis. Buat nyelamatin nyawa manusia di lapangan, kamu harus lebih dulu menghargai jiwanya. Referensi yang sangat filosofis untuk buku saku relawan. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan sendiri di rumah. Mengingat puisi Robert Frost tadi tentang keberanian memilih jalan yang beda,
Gimana kalau strategi kepemimpinan paling canggih saat ini tuh sebenarnya nggak ada di buku biografi para CEO modern? Gimana kalau jawabannya malah sembunyi di dalam nilai-nilai sederhana, jujur, dan berpusat pada kepedulian yang diajarin ke remaja relawan ini? Sebuah ironi yang menarik. Jadi, nilai masa muda jujur mana yang mungkin udah kamu kubur di bawah kesibukan ambisi dewasamu? Dan mungkin udah saatnya kamu gali kembali.